Cerita ini dari cerpenmu.com, yang berjudul Rumah Horor. Pada suatu hari aku mendengar ada rumah berhantu di desaku. Aku dan kawan-kawanku mencari tahu tentang rumah yang berhantu itu. Di sebelah rumah itu ternyata ada kuburan, tapi kita tak tahu kuburan siapa itu. Setelah selesai dari rumah itu, aku dan teman-temanku kembali ke rumah karena hari sudah mulai gelap. Keesokan harinya aku kembali ke rumah itu kembali. Aku dan teman-teman memberanikan diri untuk masuk ke rumah itu. "Gimana kita masuk ke sana? Kan gerbang rumah ini dikunci?" tanya si Rahma. "Kita cari cara agar bisa membuka gembok rumah ini," jawab si Alin. "Aku tahu," jawab Dino. "Bagaimana caranya, Din?" tanya Rahma. "Aku pernah melihat di film kalau kita bisa merusak gembok ini dengan batu yang besar," jawab Dino. "Ya sudah, kita coba saja, kali saja berhasil," kata Alin. Lalu Dino mengambil batu dan mencoba membuka gembok itu. Ternyata Dino berhasil membukanya. Semua mulai masuk ke rumah angker yang ada di desaku. Mereka semua mengelilingi rumah itu. Rumah ini sangat kotor, banyak sarang laba-laba dan barang-barang rumah tangga yang berserakan. Kita baru saja masuk rumah ini rasanya sudah sangat takut. Rumah angker ini sangat besar, ada 3 tingkat rumahnya. "Iya, ayo," jawab Alin. "Sudah, kita pulang saja. Aku sudah merasa tak enak di sini. Aku takut," kata Fadil. "Ayolah, gitu aja takut, ini kan masih siang bolong, tak ada hantu Fadil," kata Rahma. "Ayolah bro, jangan kalah sama si Rahma," kata Dino sambil memeluk Fadil. Kita semua naik ke lantai 2, kita membuka setiap ruang yang ada di rumah itu. Ternyata rumah yang angker ini, dulu tempat untuk anak-anak panti. Kata orang di sini dulu ada satu anak yang bernama Linda, dia sangat tidak senang tinggal di rumah ini, karena dia selalu dibully dan tak punya teman satu pun di rumah ini. Ibu panti juga pilih kasih sama anak-anak panti di sini. Linda benci sekali dengan semua orang di rumah ini. Linda pun menghabisi nyawanya sendiri dengan menggantung kepalanya di kamar mandi. Setelah kematian Linda, ia masih ingin membalas dendam dengan orang-orang yang ada di rumah itu. Satu persatu yang ada di rumah itu meninggal karena teror yang diberikan oleh Linda. Setelah teror itu terjadi, rumah itu tak dihuni selama sekitar 5 tahun. Setiap ada warga yang lewat di depan itu selalu saja diganggu oleh hantu yang ada di rumah itu. Saat itulah para warga tak berani untuk melewati rumah itu lagi. Alin dan kawan-kawannya pun mencoba untuk menghilangkan arwah yang selalu mengganggu di rumah itu. Alin dibantu oleh kakak dari Rahma yang bernama Kak Okta, dia seorang indigo. Kemudian harinya, saat malam tiba, Alin dan kawan-kawannya bersama Kak Okta pergi ke rumah itu saat pukul 8 malam. Kak Okta mulai masuk. Pertama masuk rumah itu, Kak Okta sudah merasakan hawa-hawa yang sudah kuat. Di depan rumah ini ada seekor ular yang menjaga pintu ini. Tapi ular ini tidak jahat, hanya menjaga rumah ini, kata Kak Okta. "Sudah berapa lama Kak di sini?" tanya Alin. "Antara sekian puluh tahun berada di sini," jawab Kak Okta. "Wah, sudah lama sekali ya," kata Fadil. Mereka pun melanjutkan lagi untuk masuk dan naik ke lantai 1. Di sana ada 4 ruang. Salah satu ruang itu terdapat kamar yang sangat begitu wangi. Kata Kak Okta, "Di sini adalah kamar seorang Linda." Kak Okta mengajak kita semua untuk turun ke ruang tamu dan mengundang seorang Linda untuk berbicara, menyiapkan persembahan untuk memanggil Linda. Tak lama kemudian si Alin dimasuki seorang Linda. "Hai, Linda, tenang, aku tidak akan menyakitimu," kata Okta dengan suara lembut. "Kenapa kau kesini?" kata Linda yang merasuki tubuh Alin. "Aku di sini hanya ingin membuatmu kembali di alammu," jawab Kak Okta. "Tidak, aku tak mau, aku benci semuanya," Linda menjawab dengan ekspresi marah. "Jangan, kau harus pergi dari sini, bukan tempatmu di sini. Di sini kau hanya bisa mengganggu orang-orang yang tinggal di desa ini," jawab Okta dengan tegas. "Aku akan meninggalkan dunia ini, tapi ada satu syarat," jawab Linda. "Apa syaratnya?" tanya Kak Okta. "Kuburkan aku dengan layak," permintaan Linda. "Bukannya jasadmu sudah dikuburkan di belakang rumah ini?" kata Kak Okta. "Iya, tetapi aku ingin jasadku dikuburkan di sebelah kuburan milik ibuku," kata Okta. "Iya, akan kulakukan," jawab Kak Okta. Lalu Linda pergi dari tubuh Alin. Alin pun pingsan dan dibawa pulang ke rumah.
Keesokan harinya Kak Okta dan kita semua ke rumah Pak RT dan menceritakan semuanya. Dan minta bantuan untuk memindahkan jasad Linda ke makam desa, agar jasadnya bisa tenang. Semua warga pun setuju. Dan akhirnya membongkar makam dan dipindahkan, dan didoakan agar tenang di alam sana. Lalu berapa hari kemudian ada warga yang bilang kalau Linda masih belum saja pergi dari rumah itu dan masih muncul di hadapan warga, dan berkata tolong. Warga pun takut dan menjadi berita yang hits di desa. Alin pun mendengar berita itu dan memberitahu Kak Okta. Kak Okta bilang kalau kita nanti akan ke sana. Malam pun tiba pukul 8 malam Alin, Kak Okta dan Rahmah pergi dan mulai menyiapkan semuanya untuk memanggil Linda. Berapa menit kemudian Alin kemasukan arwah Linda. "Kenapa kamu masih di sini?" tanya Kak Okta kepada Linda. "Aku juga ingin pergi, tetapi aku tak tahu caranya untuk pergi," jawab Linda. "Terus, bagaimana janjimu itu ke kami? Kan kamu sudah menuruti maumu," jawab Kak Okta dengan ekspresi wajah yang marah. "Ya, bantu aku dong untuk bisa pergi dari sini," jawab Linda. "Bagaimana cara?" tanya Kak Okta kepada Linda. Lalu Linda pergi dari tubuh Alin. Alin pun pingsan dan dibawa pulang ke rumah. Keesokan harinya Kak Okta dan kita semua ke rumah Pak RT dan menceritakan semuanya. Dan minta bantuan untuk memindahkan jasad Linda ke makam desa, agar jasadnya bisa tenang. Semua warga pun setuju, dan akhirnya membongkar makam dan dipindahkan, dan didoakan agar tenang di alam sana. Lalu berapa hari kemudian ada warga yang bilang kalau Linda masih belum saja pergi dari rumah itu dan masih muncul di hadapan warga. Dan berkata tolong. Warga pun takut dan menjadi berita yang hits di desa. Alin pun mendengar berita itu dan memberitahu Kak Okta. Kak Okta bilang kalau kita nanti akan ke sana. Malam pun tiba pukul 8 malam Alin, Kak Okta dan Rahmah pergi dan mulai menyiapkan semuanya untuk memanggil Linda. Berapa menit kemudian Alin kemasukan arwah Linda. "Kenapa kamu masih di sini?" tanya Kak Okta kepada Linda. "Aku juga ingin pergi, tetapi aku tak tahu caranya untuk pergi," jawab Linda. "Terus, bagaimana janjimu itu ke kami? Kan kamu sudah menuruti maumu," jawab Kak Okta dengan ekspresi wajah yang marah. "Ya, bantu aku dong untuk bisa pergi dari sini," jawab Linda. "Bagaimana cara?" tanya Kak Okta kepada Linda. Lalu Linda keluar dari tubuh Alin. Beberapa menit tiba Alin pun sadar. Lalu Rahma berbicara ke Kak Okta untuk memanggil orang pintar agar membantu kita untuk mengusir Linda pergi ke alamnya. Selesai dari rumah itu Kak Okta memanggil temannya yang bisa mengusir hal seperti itu. Keesokan harinya Kak Okta dan temannya itu berhasil mengusir Linda untuk kembali ke alamnya.